Halo teman-teman semua, kami dari tim 3 dari mata kuliah Decision Support System dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini, kami akan membahas dan mereview 3 aplikasi inovatif untuk mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan. Nah, yang pertama ini ada aplikasi Decide, terus yang kedua adalah MATLAB, yang ketiga yaitu Wix. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja eksplor lebih dalam metode apa aja nih yang digunakan dan melihat bagaimana ketiga aplikasi ini dapat memberikan solusi bagi perusahaan. Pada review kali ini, kami sudah menyediakan 3 topik permasalahan, yaitu yang pertama ada metode SAW untuk penentuan karyawan terbaik pada perusahaan retail. Terus yang kedua ada metode logika fuzzy untuk pengadaan barang dan jasa. Terus yang ketiga, pembuatan web profil perusahaan. Sebelum ke introduction dan implementasi dari aplikasi yang pertama, yaitu Decide, kita pahami dulu nih apa itu Simple Adaptivity Method. Metode SAW juga dikenal sebagai model penjumlahan berbobot yang merupakan teknik multi-criteria decision making atau MCDM yang populer digunakan untuk meranking alternatif berdasarkan berbagai kriteria. Nah, karena dalam studi kasus yang ingin kita lakukan yaitu penentuan karyawan terbaik di sebuah perusahaan retail, metode SAW dapat membantu memberikan skor kepada karyawan dengan memberikan bobot pada kriteria berdasarkan tingkat kebutuhan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas proses dari metode SAW gitu, atau alur kerjanya ya. Nah, yang pertama itu menentukan kriteria dan alternatif. Yang pertama nih, kita perlu menentukan kriteria yang akan kita gunakan untuk menilai karyawan. Misalnya kriteria yang bisa dipertimbangkan, contohnya itu prestasi kerja gitu kan, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kehadiran. Nah, kemudian alternatifnya adalah daftar nama-nama karyawan yang ingin kita nilai gitu untuk menentukan siapa nih yang terbaik. Nah, terus yang kedua itu memberi bobot pada setiap kriteria. Nah, setiap kriteria harus diberi bobot sesuai seberapa penting kriteria tersebut bagi perusahaan. Contoh, jika prestasi kerja adalah yang paling penting, kita bisa memberikan bobot misalnya 40% gitu kan. Sementara kemampuan komunikasi itu 30%, terus kemudian kerja sama tim itu 20%, dan kehadiran itu 10% gitu. Nah, jadi semua bobot ini harus berjumlah total itu 100%. Nah, yang ketiga itu membuat matriks keputusan nih. Selanjutnya kita membuat tabel yang menunjukkan nilai untuk setiap karyawan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan nih. Misalnya, kita mengumpulkan data untuk setiap karyawan mengenai prestasi kerja, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan lain-lainnya. Nah, yaitu yang keempat itu normalisasi skor. Nah, di sini kita mengubah semua nilai ke dalam format yang bisa dibandingkan untuk kriteria di mana nilai yang lebih tinggi itu lebih baik. Misalnya gitu, kita mengambil itu adalah maximize gitu, misalnya itu seperti prestasi kerja gitu, karena tadi kan prestasi kerja itu mendapatkan nilai sekian gitu. Nah, kita bagi nih setiap skor dengan skor tertinggi di kriteria itu, misalnya ada 40, 60, 50, 20. Nah, berarti kan yang paling gede itu 60 tuh. Nah, itu menjadi skor pembagian dari setiap skor-skor yang ada di kriteria prestasi kerja kayak gitu. Nah, terus yang kelima itu kita menghitung skor yang sudah dinormalisasikan gitu loh. Setelah kita normalisasikan, kita kalikan setiap skor dengan bobotnya. Nah, lalu kita jumlahkan hasilnya untuk mendapatkan skor akhir untuk setiap karyawan. Setelah kita memahami apa itu metode SAW dan bagaimana prosesnya, kita langsung membahas aplikasi yang ingin kita gunakan. Di sini kita menggunakan Decide. Decide adalah platform keren nih yang bikin pengambilan keputusan jadi lebih mudah dan berbasis data. Nah, awalnya Decide itu didirikan pada tahun 2010 yang mulanya dari sebuah proyek penelitian di University of Brussels. Dan sekarang ini telah berkembang menjadi perusahaan spin-off. Nah, dengan alat-alat analisis canggih ini, seperti metode Prometheus dan analisis sensitivitas, Decide memudahkan tim untuk menilai pilihan terbaik dalam berbagai konteks dari evaluasi proyek hingga seleksi vendor. Nah, banyak organisasi dari berbagai industri menggunakan Decide untuk mengotomasi laporan, bekerja sama dalam satu platform, dan memastikan setiap keputusan berdasarkan pada data yang akurat. Hasilnya, pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, objektif, dan transparan. Decide menawarkan beberapa produk yang dirancang untuk pengambilan keputusan dan analisis multikriteria. Produknya yaitu Decide
Decision yaitu alat komprehensif untuk analisis keputusan multi kriteria yang digunakan pengguna untuk mengevaluasi dan memprioritaskan opsi berdasarkan berbagai kriteria. Nah, terus yang kedua ini ada design project, fokus pada evaluasi dan pemilihan proyek membantu organisasi mengelola dan menilai portofolio proyek. Nah, terus yang ketiga, design evaluation. Nah, ditunjukkan untuk menilai dan membandingkan alternatif secara struktur. Nah, metodologi yang digunakan pada aplikasi design ini yaitu Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation atau PROMITI, terus Multi Attribute Utility Theory atau MAUT, terus ada Multi Criteria Decision Analysis atau MCDA. Oke, kita sudah sampai kepada studi kasus ya. Studi kasus yang kita lakukan yaitu adalah analisis penentuan karyawan terbaik pada perusahaan retail. Di sini kita sudah menyiapkan data yang sudah kami kumpulkan. Contohnya misal alternatif. Nah, alternatif ini itu daftar nama karyawan yang kita masukkan ke dalam nominasi untuk melakukan penentuan karyawan terbaik kayak gitu. Nah, misalnya di sini ada Fulan A, Fulan B, Fulan C, Fulan D dan seterusnya. Nah, di sini juga ada kriteria, ada kinerja penjualan, itu mengukur jumlah penjualan yang dihasilkan oleh karyawan. Nah, terus kepuasan pelanggan, terus catatan kehadiran, misalnya melacak ketepatan waktu dan ketidakhadiran. Terus misalnya ada pengetahuan produk gitu kan, mengukur pemahaman karyawan terhadap katalog produk. Dan yang kelima ini kerjasama tim untuk menilai kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan baik. Nah, di sini kita mengambil simbol ya, atau ya simbol C1 ya untuk kriteria 1, C2 untuk kriteria 2 dan seterusnya. Nah, terus di sini kita ada weight ya atau bobot. Bobot ini bobot dari kriteria. Jadi kriteria ini memiliki bobot, yaitu misalnya kinerja penjualan itu 30%, kepuasan pelanggan 25%, kehadiran 15% dan seterusnya. Selanjutnya, di sini terdapat data ya. Data ini dikumpulkan dari hasil penilaian berdasarkan masing-masing kriteria dan masing-masing karyawan. Nah, misalnya Fulan A pada kriteria 1 mendapatkan 80, Fulan B dapat 75, Fulan C dapat 85 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja melakukan ini ya, implementasi dan prakteknya pada aplikasi Decide. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan dashboard dari website Decide ya, aplikasi Decide. Nah, di sini kalian bisa ketik aja di sini decide.com atau ditambah web di depannya ya. Di sini ntar langsung masuk ke dalam tampilan dashboard dari Decide-nya. Dan sebelumnya itu nanti kalian harus mendaftar dulu ya untuk trialnya dulu ya. Di sini kita memakai trial ya untuk melakukan analisis proses dari studi kasus yang tadi kita buat ya. Nah, di sini kita langsung aja create new project. Ya, di sini kita harus mengisi nama project yang akan kita buat. Gitu ya, misalnya tadi setelah itu kita di sini ada start type ya, tipe untuk memulai. Di sini kita bisa memulai dengan template sebelumnya atau dalam project kosong ya. Di sini kita langsung aja di empty ya, empty project. Kita klik. Di sini tunggu loading. Nah, oke, di sini kita ada alternatif ya. Di sini alternatif yang tadi kita buat ya. Di sini ada Fulan A, Fulan B, Fulan C dan seterusnya. Di sini kita ketik aja nih nama karyawannya. Tadi kan kita pakai Fulan A ya. Semua daftar alternatif yang tadi kita ingin buat sudah dimasukkan semua. Di sini kita langsung aja nih klik next. Nah, di sini kriteria sama seperti yang tadi kita buat. Di sini ada kinerja penjualan, kepuasan pelanggan, cek penghadiran, pengetahuan produk. Nah, setelah semua kriteria kita masukkan, sama seperti sebelumnya kita klik next. Ya, di sini kita masuk ke dalam bagian parameter ya. Nah, parameter ini di sini dari kriteria yang kita buat. Nah, sini ada penilaiannya nih. Penilaian apakah dia maximize atau minimize. Nah, kalau misalnya minimize, berarti semakin kecil nilainya, semakin baik alternatifnya gitu loh. Nah, itu misalnya kalau yang maximize, berarti
semakin tinggi nilainya, semakin baik nilai. Di sini kita ada beberapa dari kriteria yang telah kita buat. Di sini ada kinerja penjualan. Nah, di sini kriterianya itu untuk mengukur jumlah penjualan yang dihasilkan oleh karyawan. Semakin tinggi, maka semakin baik. Nah, berarti di sini maximize. Nah, terus selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini tuh berdasarkan umpan balik pelanggan dan penilaian kepuasan pelanggan. Nah, berarti semakin tinggi semakin bagus gitu. Berarti di sini maximize. Nah, di sini ada catatan kehadiran, melacak ketepatan waktu dan ketidakhadiran. Berarti semakin tinggi semakin baik dong karena tepat waktu gitu. Kan berarti sini maximize. Nah, di sini terus ada pengetahuan produk gitu loh. Di sini ada pengetahuan produk. Nah, pengetahuan produk ini untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap katalog produk. Nah, makanya semakin banyak semakin bagus. Berarti di sini maximize. Nah, terus ada kerjasama tim, menilai kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan baik. Itu berarti semakin tinggi semakin baik. Berarti maximize. Nah, kalau gitu karena di sini kita maximize semua, berarti tidak ada yang minimize ya. Kita langsung aja next. Ya, di sini kita sudah masuk ke dalam WAIX ya atau bobot. Nah, bobot yang tadi kita sudah siapkan yaitu nih, contoh kinerja penjualan 30, kepuasan pelanggan 25 ya. Kita isikan dan kita masukkan ya. Kita masukkan dulu. Nah, jika sudah diisikan semua ya, di sini kita langsung aja kita next. Nah, di sini adalah nilai-nilai yang tadi kita telah kumpulkan ya. Tadi kan ada bulan A ya. Di sini bulan A itu pada kerjasama tim berapa, pengetahuan produk itu berapa, catatan kehadiran itu berapa, kepuasan pelanggan itu berapa ya. Nah, di sini kita isikan terlebih dahulu ya. Oke, setelah semua nilai kita sudah masukkan ya, di sini kita langsung setup project. Oke, nah di sini muncul tampilan dari analisis dari kriteria alternatif void dan parameter yang telah tadi kita isikan datanya. Dan disinilah hasil dari proses analisis menggunakan Decide. Di sini muncul grafik ya, kolom chart ya. Nah, di sini Fulan E mendapatkan skor tertinggi yaitu 96,25. Dan yang kedua ini disusul oleh Fulan A ya. Fulan A ini sebagai dengan skor 68,75. Nah, di sini kita bisa melihat nih tampilan yang berbeda misalnya dalam membuat tabel ya. Dalam berbentuk tabel di sini terlihat ya. Fulan E, Fulan A, Fulan B ya. Nah, terus sini ada negotiation tools. Ya, di sini ada nih. Nah, sini terlihat ya grafiknya penjualan itu kan. Nah, terus ini ada tampilan spider web ya, spider chart. Ya, di sini terlihat ya, Fulan E dengan Fulan A ya, terlihat nih skor-skornya dalam berbentuk tampilan spider chart. Dan masih banyak lagi nih visual analysis Fulan A versus Fulan B ya. Di sini bisa kelihatan. Ini atribut 1, atribut 2, kita bisa milih nih. Nah, di sini kelihatan. Nah, maka aplikasi Decide ini cukup lengkap dan kompleks ya untuk melakukan penentuan karyawan terbaik ya. Di sini cocok ya dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita lakukan di aplikasi Decide. Di sini bisa kelihatan global visualnya. Di sini ada interval chart. Maka di sini banyak sekali ya fitur-fitur dan tampilan data visualisasinya ya. Dari analisis penentuan karyawan terbaik menggunakan metode SAW pada aplikasi Decide. Emang aplikasi Decide ini cukup kompleks ya dan lengkap sekali untuk dilakukan analisis ya. Data visualisasinya juga cukup lengkap. Maka kita langsung topik selanjutnya. Oke, selanjutnya ada fuzzy logic. Fuzzy logic ini merupakan bentuk logika penilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dengan bilangan rel antara 0 dan 1. Jadi, fuzzy logic ini membantu menjembatani bahasa mesin antara bahasa mesin dan bahasa manusia dengan logika yang fleksibel, sehingga memungkinkan penilaian yang tidak hanya berbasis pada benar atau salah, berbeda dengan logika biner tradisional. Ini sering diterapkan dalam sistem kontrol otomatis seperti mesin cuci, sistem navigasi, dan kecerdasan buatan untuk menemui ketidakpastian dan memberikan hasil yang lebih adaptif
bergantung pada kondisi yang terjadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada perangkat lunak yang mendukung fuzzy logic ini, yaitu MATLAB atau Matrix Laboratory. Jadi Matrix Laboratory ini perangkat lunak yang dirancang untuk proses komputasi, pemrosesan data, dan visualisasi data. Di MATLAB ini ada beberapa aplikasi dan tools yang disediakan. Yang pertama ada Simulink. Simulink ini cocok untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem dinamis. Biasanya digunakan dalam pemodelan berbasis kontrol, elektronik, dan sinyal. Contohnya industri otomotif. Selanjutnya ada Fuzzy Logic Designer. Aplikasi ini itu digunakan untuk perancangan, pengujian, dan simulasi sistem berbasis logika fuzzy. Sehingga kemudian pengguna dapat membuat aturan fuzzy, mendefinisikan fungsi pengkotaan, serta menilai output sistem berdasarkan masukan yang diberikan. Selanjutnya ada Deep Network Designer. Nah, untuk Deep Network Designer itu digunakan untuk merancang dan melatih jaringan neural dalam deep learning secara interaktif. Ini memudahkan dalam merancang jaringan konvolusi atau CNN, kemudian jaringan recurrent neural networks atau RNN, dan modelnya tanpa perlu menulis kode. Selanjutnya ada Image Processing Toolbox. Tool ini cocok untuk pengolahan gambar digital yang mendukung analisis dan manipulasi gambar dengan alat untuk segmentasi. Biasanya berguna di bidang medis, robotika, dan pengenalan pola. Selanjutnya ada Signal Analyzer. Digunakan untuk analisis sinyal sehingga membantu pengguna dalam visualisasi dan pemrosesan sinyal dalam satu dimensi. Biasanya berguna di bidang komunikasi dan sinyal audio, sehingga memungkinkan pengguna untuk memeriksa frekuensi, spektrum, dan analisis karakter sinyal ini. Oke, lalu apa sih peranan MATLAB pada fuzzy logic? Jadi, MATLAB ini membantu penerapan logika berbasis fuzzy secara efektif. Mulai dari mendefinisikan membership function, setelah itu dilanjut dengan membuat aturan fuzzy, kemudian melakukan inferensi fuzzy, dan menghasilkan output yang sesuai dengan variabel maupun rules yang diberikan. Dan ini juga mendukung simulasi sistem fuzzy yang kompleks jika dikombinasikan dengan Simulink. Sehingga MATLAB ini mempermudah pengguna dalam berbagai bidang, seperti rekayasa kontrol, kecerdasan buatan, untuk menghadapi ketidakpastian, serta membuat keputusan berbasis logika fuzzy. Oke, kali ini kami menggunakan case study procurement barang dan jasa. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi variabel dan kriterianya. Setelah dihasilkan beberapa kriteria, kita verifikasi variabel tersebut. Jadi kali ini variabel inputnya ada kualitas barang, harga barang, penjualan, persediaan. Lalu output yang dihasilkan adalah pengadaan.
Selanjutnya, setelah dibuat variabel dan spesifikasi, kita buat aturan fungsinya. Kali ini saya memakai 5 aturan fungsi. Kemudian kita ada spesifikasi menggunakan rata-rata, bobot rata-rata. Rumusnya akan mengeluarkan trips output menggunakan akumulasi dari nilai derajat keanggotaan setiap kategori dikali nilai tengah dari setiap kategori fasi, kemudian dibagi dari akumulasi nilai derajat keanggotaan. Oke, kemudian kita gunakan MATLAB untuk membantu membentuk grafik fuzzy Sugeno. Kenapa kali ini kami menggunakan metode Sugeno? Karena untuk Sugeno ini lebih cocok dibandingkan Mamdani karena outputnya, karena Sugeno ini lebih tepat jika outputnya ini berupa angka atau nilai pasti yang disebut dengan trips value yang sebelumnya sudah dirumuskan pada diversifikasi. Jadi cocok banget buat nilai pengadaan yang outputnya itu pasti. Dan itu sebenarnya ini lebih efisien dalam perhitungan yang sering digunakan dalam sistem berbasis kontrol otomatisasi. Seperti itu. Jadi pada prosesnya grafik posisi Sugeno ini, kita inputkan variabel, kita inputkan karakteristik tadi diikuti dengan range, kemudian juga diikuti dengan tipe dan parameter. Ini dihasilkan grafik seperti ini. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan rules yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Kemudian dilakukan inferensi data. Misalnya, variabel input sebagai berikut. Harga barang sedang di 0,6, kemudian kualitas barang tinggi di 0,8, kemudian di penjualan tinggi di 0,7, di persediaan sedikit di 0,5. Ini berdasarkan aturan fungsi sebelumnya, dapatkan kategori aturan 1 di pengadaan tinggi, derajat keanggotaan min disesuaikan dengan data yang tadi dan menghasilkan output 0,5. Aturan 2, pengadaan sedang, derajat keanggotaan min dihasilkan 0,6. Di aturan 5, pengadaan tinggi, di derajat keanggotaan min dihasilkan 0,5. Pada pembuatan website profile perusahaan, kami dari tim 3 merekomendasikan salah satu tools terkenal di kalangan profesional di seluruh dunia, yaitu Wix. Kami merekomendasikan Wix bukan hanya karena kemudahannya, tetapi juga karena fleksibilitas dan fitur lengkap yang ditawarkannya, yang dapat diakses oleh siapa aja, baik pemula maupun profesional. Wix lahir dari ide brilian 3 pendirinya, yaitu Avishai Abrahami, Nadav Abrahami, dan Giora Kaplan. Nah, ide ini muncul saat mereka berada di pantai yang sedang merencanakan untuk membangun situs web yang awalnya akan menjadi dasar bagi ide proyek lainnya. Namun, saat mulai membuat situs tersebut, mereka menyadari bahwa prosesnya ternyata sulit, memakan waktu, dan biayanya sangat mahal. Tantangan inilah yang kemudian memberikan mereka inspirasi. Bagaimana jika ada platform yang memudahkan siapapun untuk membuat situs web sendiri tanpa perlu bisa coding atau desain? Maka, pada tahun 2006, mereka meluncurkan Wix untuk menjawab semua tantangan ini. Sejak itu, Wix terus berkembang dan menjadi pemimpin dalam industri pembuatan situs web. Dengan komitmen menghadirkan fitur yang kompleks dengan teknologi terkini, Wix dapat digunakan oleh siapa aja, baik pemula maupun profesional, untuk menciptakan website online yang menarik dan profesional. Bayangkan, sebuah platform yang telah berkembang pesat hingga mencakup lebih dari 150 negara, melayani lebih dari 250 pengguna di seluruh dunia, itulah Wix.
sebuah platform pembuatan situs web yang memungkinkan siapa saja untuk membangun website online yang profesional tanpa perlu keterampilan coding atau desain. Dengan lebih dari 85.000 situs web dibuat setiap harinya, platform ini sudah menjadi bagian dari kehidupan online jutaan orang dan bisnis di berbagai industri, mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Selama 17 tahun berdedikasi, Wix terus berinovasi, memberikan fitur-fitur dan alat terbaru untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat mewujudkan visi mereka di dunia digital. Wix tidak hanya menyediakan platform, tetapi juga komunitas global yang mendorong siapapun untuk tumbuh, berbagi, dan menciptakan sesuatu yang luar biasa di dunia digital. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Wix. Nah, yang pertama, Wix menawarkan editor visual yang intuitif yang dapat digunakan oleh pengguna untuk dengan mudah menambahkan elemen-elemen seperti teks, gambar, video, dan formulir lainnya hanya dengan menyeret ke halaman. Wix menyediakan berbagai template yang dapat disesuaikan untuk beragam kebutuhan, mulai dari portofolio pribadi, situs bisnis, dan hingga toko online. Wix memiliki fitur e-commerce yang dapat digunakan pengguna untuk membuat toko online lengkap dengan sistem pembayaran, manajemen produk, dan pengaturan pengiriman. Wix dilengkapi dengan alat SEO, Search Engine Optimization, yang dapat membantu meningkatkan visibilitas situs di mesin pencari. Selain itu, Wix juga menyediakan beberapa fitur pemasaran seperti email marketing dan integrasi media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kemudian Wix App Market yang dapat digunakan pengguna menambahkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan fungsionalitas situs seperti live chat, booking system, atau analitik. Nah, kemudian Wix menawarkan layanan hosting dan domain gratis untuk pengguna yang baru memulai. Untuk kebutuhan profesional, tersedia opsi upgrade untuk mendapatkan domain custom dan fitur tambahan lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mempraktekkan membuat website profile perusahaan di Wix. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan pertama dari Wix ya. Di sini kita disambut oleh AI. Apakah kita ingin membuat ide kita ini menggunakan AI, start ya. Di sini ada start AI, atau tanpa menggunakan chat dari AI gitu. Nah, di sini kita pakai yang tanpa AI dulu ya. Di sini kita klik. Oke, pada step pertama kita diminta untuk menentukan tipe website apa nih yang bakal kita buat. Nah, di sini disediakan berbagai macam sampel, yaitu ada online store, portfolio, blog, konsultan, dan lain-lainnya. Nah, karena kita ingin membuat web profile company, maka kita langsung aja klik pada di sini ya, teknologi company. Nah, di sini ada beberapa list pilihan ya yang bisa kita gunakan. Namun di sini kita pakai yang default aja ya. Di sini habis itu kita klik continue. Nah, di sini kita diminta untuk menulis nama perusahaan kita dan mengisikan deskripsi fokus apa nih. Dan di sini kita disuruh mengisi deskripsi tentang perusahaan kita. Nah, di sini saya membuat nama perusahaannya. Kemudian pada deskripsi saya sudah menyiapkannya. Perusahaan yang saya ingin buat yaitu perusahaan yang berfokus pada cyber security yang dilengkapi dengan AI dan teknologi terbaru secara real time. Nah, di sini langsung aja ya, kita klik continue. Nah, di sini tujuan dari website kita ini apa nih gitu. Untuk membooking online kah, untuk menjual produk kah, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya memilih order. Nah, kemudian klik continue. Nah, pada step keempat di sini kita ditanyakan untuk apa yang kita butuhkan untuk memanage website kita gitu. Dari sini kita pilih aja ini semuanya ya, kita pilih semuanya saja. Kecuali yang ini deh. Nah, di sini. Nah, habis itu kita klik finish. Nah, di sini bisa kita mengcustom domain ya. Sini domain yang bakal kita buat. Tapi di sini saya biarkan saja. Di sini langsung aja nih kita mendesain website yang tadi kita isikan ya. Nah, di sini kita langsung saja membuat desain websitenya. Nah, di sini ada pilihan apakah kita ingin menggunakan template atau generate lewat AI gitu, atau mengenerate menggunakan AI. Nah, tapi di sini saya menggunakan template saja ya. Diklik.
Nah, di sini ada banyak sekali template yang disediakan oleh Wix ya, dan di sini banyak sekali dan keren-keren. Nah, ini banyak sekali pilihannya ya. Nah, di sini cukup rapih dan keren sekali. Di sini kita pilih saja di edit ya. Setelah loading, inilah tampilan pertama pada dashboard editor di Wix. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan template website yang tadi kita pilih. Nah, di sini rapih ya, dan sudah tertata rapi. Maksud sudah tertata dengan baik ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengedit. Misalnya di sini nih. Tadi karena kita perusahaan cyber security, kita ganti dengan cyber security. Nah, di sini juga bisa memilih nih stylenya. Style seperti apa. Nah, terus ada fontnya, terus size font dan lainnya. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa memilih bentuk ya, memilih tag seperti yang di HTML, H1, H2 dan lain-lainnya. Kita normalnya aja. Nah, di sini kita bisa mengambil elemen yang sudah disediakan oleh Wix. Nah, di sini ada banyak sekali nih tampilan, ada teks, image, button. Nah, di button, jenis-jenis style gitu. Ada icon, ada image dan lainnya, sampel-sampel yang ini cukup banyak. Nah, terus ada strip, ada dekoratif, resort. Ya sekali ya. Ada box, ada bentuk galeri. Ini ada banyak sekali tampilan-tampilan yang cukup menarik. Nah, di sini ada kontak seperti request. Ada banyak sekali yang bisa kita explore. Nah, di sini masih banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita uji. Karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu kelebihan dari Wix yaitu drag and drop. Misalnya kita pakai button dulu ya. Di sini ada iTunes button di sana. Ini bisa kita custom besarnya seperti apa kira-kira. Nah, ini bisa langsung digunakan. Di sini kita sebagai sampel ya, kita hapus lagi saja. Nah, kemudian di sini ada page and menu. Di sini ada warna temanya, kita bisa diganti secara otomatis. Tapi di sini kita pakai default aja ya. Atau secara parsial, diganti secara manual. Inilah salah satu kelebihan ya, salah satu kelebihan lagi dari Wix. Ini adalah salah satu kelebihan dari Wix, yaitu Wix App Market yang sudah terintegrasi ya, dengan banyak sekali fitur-fitur seperti Edge. Ini bisa kita lihat, ini bisa kita pilih. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini ada Wix Block from Payment. Nah, di sini juga kita bisa mengupload foto dan video buatan kita sendiri maupun dari sampel yang sudah disediakan oleh Wix. Nah, di sini bagaimana tampilan jika website yang tadi kita buat itu kita publikasikan gitu. Bagaimana cara melihatnya? Di sini ada preview di pojok kanan atas, kita klik. Nah, disinilah tampilan dari website yang tadi kita buat. Nah, di sini langsung langsung otomatis disediakan animasinya. Dan ini keren sekali. Dan ini merupakan template yang gratis. Jadi sudah disediakan animasi yang cukup keren. Nah, tampilannya begitu rapi, tata kelolanya baik, dan ini keren sekali. Nah, lalu bagaimana jika tampilan website kita digunakan di handphone? Tampilannya seperti apa? Apakah nanti berantakan
Apakah nanti jadi acak-acakan dan lain-lainnya? Kita coba aja. Di sini Wix telah menyediakan opsi switch to mobile. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, salah satu kelebihan Wix yaitu dalam membuat website, dia itu langsung optimasi dengan mobile atau optimasi secara instan, secara otomatis itu mengelola website kita itu baik. Nah, di sini sangat rapi ya. Walaupun dalam bentuk handphone, mobile, ini sudah secara otomatis sudah dioptimasi dengan baik. Oke, kita balik ke ini, ke desktop ya.